tren AI di tahun 2020, apa yang harus dipelajari, apa yang harus ditinggalkan, siapa yang akan jadi tak tergantikan, siapa yang akan jadi tidak dibutuhkan. Mari kita bahas dan benar-benar menguraikan semuanya secara terperinci, supaya kalian punya gambaran jelas berdasarkan apa yang terjadi di tahun 2025 dan kemana arah semua ini bisa mengarah. Kita akan membuat rencana langkah demi langkah tentang apa yang harus dipersiapkan. Jadi jangan lupa like kalau kalian bukan bot, bukan juga hari. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari kekecewaan yang terjadi di tahun 2025. Banyak sekali orang yang berharap bahwa di tahun 2025 pasti akan ada sesuatu yang luar biasa. Apple akan meluncurkan semacam Apple Intelligent Super yang benar-benar akan mengguncang seluruh pasar. Dan semua orang akan bilang, wah ini keren banget, hebat Apple. Tapi itu tidak terjadi. Dan akhirnya di Apple terjadi banyak perombakan, tapi pada kenyataannya mereka juga tidak melakukan apa-apa. Mereka juga sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang istimewa, tapi setidaknya tidak ada ekspektasi besar bahwa mereka akan melakukan sesuatu. Tapi kalau Apple, ekspektasinya memang ada. Mereka bahkan sudah mengadakan presentasi, tapi tetap saja tidak ada perubahan revolusioner yang terjadi. Sementara itu misalnya Google, justru mereka sangat berusaha keras, tapi tentang mereka akan kita bahas nanti. Kekecewaan kedua, yang menurut saya juga merupakan kekecewaan besar tahun ini, adalah soal otonomi, agen, dan browser. Perplexity merilis browser Comet, ChatGPT merilis browser Atlas. Tapi ketika orang mulai menggunakannya, ternyata ini lebih merupakan ancaman nyata bagi keamanan daripada alat yang benar-benar berguna. Karena alat ini dalam 1 jam bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan dalam 2-3 menit. Tentu saja, sebagai seorang tekno-optimis, saya bisa bilang, coba lihat, ini teknologi yang keren banget. Lihat apa yang bisa dia lakukan, betapa menakjubkannya hal-hal yang bisa dihasilkannya. Kamu tinggal pasang, dia duduk di situ bekerja, kamu tinggal pergi, minum kopi, lalu kembali lagi. Tapi sejauh ini teknologinya masih benar-benar mentah dan belum matang. Dan yang paling penting, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Tapi pada kenyataannya, alat ini tidak berhasil. Tentu saja, masih bisa ditambahkan kekecewaan yang berkaitan dengan robot-robot yang seharusnya segera hadir. Tapi sampai sekarang belum juga berfungsi. Misalnya, ada kasus di sebuah pabrik yang memasang ribuan robot humanoid seperti ini. Setelah hanya 10 bulan, tangan-tangan mereka sudah tidak berfungsi lagi, artinya mereka tidak mampu menahan beban kerja yang ada. Dan tentu saja tidak menyenangkan ketika seorang karyawan pensiun setelah 10 bulan karena komponennya aus di tempat yang salah. Dan ini tentu saja menjadi pertanyaan besar, apakah teknologi ini benar-benar berfungsi atau tidak? Namun setidaknya di sini ada pemahaman bahwa ini baru permulaan. Ya, maksudnya teknologi tersebut belum berkembang, sampai akhir dia mungkin masih lemah. Ini baru permulaan. Kekecewaan terbesar saja. Tahun ini Anda akan terkejut. Ini adalah GPT Chat dari OpenAI yang juga menganggap GPT Chat sangat mengecewakan. Siapa yang udah berdebat dengan GPT Chat dan memaki-makinya? Apa yang kau katakan padaku? Kau menulis padaku begitu banyak komen. Aku memintamu begitu banyak komen. Tentang book obrolan GPT. Saya punya video terpisah tentang ini. Tapi yang paling penting, setelah mereka merilis versi 5,1, mereka tidak berhasil membuat perbaikan yang signifikan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang benar-benar revolusioner atau keren, dan pada dasarnya tetap berada di tempat yang sama. Bahkan, diam-diam dari pengguna lain, mereka dengan model Charge 5,5 mulai secara terselubung menurunkan kualitas jawaban. Dan pada dasarnya artinya mereka beralih ke model yang lebih murah, meskipun sekarang pengguna sudah tidak bisa mengaturnya lagi. Beginilah hasilnya. Jadi di sini memang ada beberapa pertanyaan untuk mereka. Sementara beberapa pesaing lain seperti Anthropic, Claude, Google, Gemini, mereka benar-benar membuat model yang bagus, yang mulai bekerja dan menjadi lebih pintar. Masalah besar yang masih dimiliki semua model LLM adalah mereka membuat sangat banyak kesalahan. Antara 33 hingga 47% dari semua jawaban model mengandung kesalahan faktual. Dan ini tentu saja adalah masalah besar dengan jaringan saraf secara umum. Jadi bisa dibilang jaringan saraf memang mengecewakan sebagian orang. Tapi mereka mengecewakan orang-orangnya. Tidak paham bagaimana cara menggunakannya. Tapi yang benar-benar mengesankan dan benar-benar merupakan sebuah terobosan besar yang menurut saya pribadi adalah sebuah kemenangan yang sangat penting di tahun ini. Di sini saya akan membahas alat-alat yang menurut saya berdasarkan pengalaman paling banyak membantu para mahasiswa kami selama pelatihan. Yang pertama adalah Google Nano Banana. Akan ada video tutorial terpisah di sini, karena ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Akhirnya, mereka berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Sebelum mereka, belum ada yang bisa membuat AI bekerja sebaik ini. AI ini benar-benar mengikuti permintaan, prompt, dan tetap menjaga wajah, serta memungkinkan membuat sesi foto hanya dari satu foto aja. Ini benar-benar terobosan besar. Kedua, mereka berhasil membuat AI ini sangat bagus dalam menangani teks dan menghasilkan teks yang sangat keren, termasuk infografis dan tulisan-tulisan yang rumit.
Ya, memang masih ada beberapa kesalahan, tapi jumlahnya sudah sangat sedikit dibandingkan sebelumnya. Dan model ini mampu membuat tata letak yang sangat rumit, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jadi, Nano Banana ini benar-benar luar biasa. Dan kalau kamu belum pernah pakai atau masih menggunakan model lain untuk membuat gambar, segera tonton video tentang Nano Banana dan pelajari lebih lanjut. Neural network kedua yang mengesankan, dan bisa dibilang ada dua, saya akan sebutkan di sini. Cloud dan Gemini ini adalah dua neural network yang benar-benar menunjukkan kemajuan selama setahun terakhir. Dan mereka jadi lebih pintar, mereka jadi lebih baik dalam memberikan jawaban. Cloud sekarang punya banyak fitur baru, seperti yang berkaitan dengan artefak dan lainnya. Mereka juga menghubungkan server MCP dan mulai menyinkronkan hal-hal itu. Keren banget. Sedangkan Gemini, mereka benar-benar melatih model baru dengan data terbaru. Dan sekarang, model itu jadi yang paling canggih di dunia. Ditambah lagi, ada jendela konteks sangat besar. Jadi kamu bisa mengunggah satu buku penuh ke sana, dan modelnya akan memahami semuanya. Jadi intinya, semua hal ini benar-benar membuat mereka patut diacungi jempol, dan menambah kemajuan besar bagi mereka. Jaringan neural berikutnya yang ingin saya soroti di deretan ini, kita akan bicara soal teks sekarang, adalah Notebook LM. Ini adalah kuda hitam. Sebenarnya tidak banyak pengumuman besar atau ulasan mendalam tentangnya. Tapi ketika kamu mulai bekerja dengannya, kamu sadar kalau ini memang sesuatu yang keren. Dan faktanya, Notebook LM berbeda dengan jaringan neural lainnya. Seolah-olah berdiri sendiri, karena prinsip kerjanya memang berbeda. Kamu mengunggah data ke sana, dan dia hanya bekerja dengan data itu. Artinya, dia tidak mengarang apapun dari sumber eksternal, hanya dari apa yang Anda unggah di sana. Dan inilah yang dibutuhkan orang-orang. Artinya, orang-orang membutuhkan ini datanya, analisis, temukan poin penting dan kesimpulannya. Itu hal yang keren karena laptop LM. Menurut saya, ini salah satu instrumen terbaik. Dan hampir semua siswa kami yang belajar bilang, wah, kami membutuhkannya. Laptop LM itu benar-benar buang-buang waktu. Bagi kami, laptop LM itu benar-benar alat yang super keren. Apalagi dengan kemampuannya membuat podcast, video, presentasi, infografis, dan mind map berdasarkan data Anda. Wah, ini benar-benar luar biasa. Sekarang mari kita bicara Swias. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara menerapkan AI, pekerjaanmu hanya dalam 1 hari dan mempelajarinya, supaya ini bukan cuma teori, tapi langsung praktek dan dengan tangan sendiri. Untuk menguasainya, saya sudah menyiapkan masterclass gratis buat kamu, di mana dalam 3 jam kamu bisa mempelajari semua AI yang dibutuhkan untuk otomatisasi kerja, dan mendapatkan skema langkah demi langkah untuk menerapkan AI, sehingga dalam 1 hari kamu bisa langsung dapat hasil dan mengotomatiskan pekerjaanmu. Tautan gratis ke masterclass ini ada di bawah video ini. Tautan ini hanya berlaku sebentar, jadi klik sebelum kedaluarsa. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terobosan besar tahun ini dan kabar gembira berikutnya adalah 42. Tentu saja, kita juga bisa nambahin VO3 dan 42 ke dalamnya. Intinya, ini soal video. AI benar-benar telah melangkah jauh ke depan. Dan siapa yang masih ingat di tahun 2023 betapa buruknya kualitas video yang dihasilkan oleh video AI saat itu, berapa banyak distorsi, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Dan meskipun begitu, orang-orang tetap bilang, wah keren banget, AI bisa bikin video sendiri, luar biasa. Tapi sekarang, kamu bisa minta Sora versi Pro untuk membuatkan video 15 atau 30 detik, tinggal upload storyboardnya. AI-nya paham semuanya, menggabungkan semuanya, bahkan mengisi suara. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ya, misalnya waktu Coca-Cola merilis video promosi yang dibuat dengan AI, ternyata ada 100 orang yang menghasilkan 7.000 klip supaya bisa memilih yang benar-benar bagus. Jadi, tetap saja butuh waktu yang cukup banyak. Tapi ini adalah teknologi yang terus berkembang, dan kemajuannya pesat, dan perkembangannya sangat baik. Jadi, di sini saya kasih nilai plus besar. 2 AI berikutnya yang ingin saya rekomendasikan, yang juga sangat menyenangkan dan benar-benar membuat saya terkesan, adalah Lovable dan E8E. Tapi bukan semuanya, hanya fitur tertentu yang saya maksud. Lovable punya kemampuan menghasilkan aplikasi yang benar-benar utuh, dan dia bisa membuatnya sendiri. Tapi ini juga berupa chat. GPT mungkin bisa menghasilkan dengan kesalahan, tapi Lovable bahkan melakukan debugging aplikasi-aplikasi itu sendiri. Dia menemukan di mana letak kesalahannya, menulis ulang, memperbaiki, dan membangun ulang sendiri. Dan terus begitu sampai berhasil. Dan ini benar-benar luar biasa. Maksudnya, inilah alasan utama kenapa AI itu sebenarnya ingin digunakan. Agar mereka tidak hanya menghasilkan kode, tapi juga bisa memeriksa dan memperbaiki sendiri. Banyak teman saya yang bukan programmer, mereka benar-benar membuat aplikasi sendiri yang bisa berjalan. Misalnya, menulis sesuatu dengan Python. Dan memang ini adalah kemajuan besar, karena bagi banyak orang, pemrograman itu sulit. Tapi alat ini melakukan semuanya tanpa bantuanmu. Dan inilah fitur kedua yang serupa, yang belum lama ini juga muncul. 68N sekarang punya asisten dan kemampuan untuk menghasilkan rangkaian koneksi saat kalian bikin Surini. Nah, agen dan sistem otomasi yang terdiri dari blok, node, dan rangkaian di Mac atau Enak 8N, masalah terbesarnya adalah ketika semuanya sudah kamu sambungkan dan mulai diuji.
ternyata sama sekali tidak jalan. Hampir di setiap langkah selalu ada error, ada saja yang salah. Belum lagi cara menghubungkannya dan elemen mana yang harus disambungkan satu sama lain. Tidak jelas, dan sekarang 66 telah merilis agennya sendiri di dalam sistem yang akan mengambil permintaanmu. Semuanya dikumpulkan dalam satu rangkaian, dikerjakan, diuji, lalu memberikan saran apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghubungkan semuanya agar bisa berjalan. Dan tugas manusia di sini hanyalah menunggu, menghubungkan API dan kunci yang diperlukan, lalu menunggu lagi. Dan semua ini berjalan. Inilah kemajuan besar. Dan mungkin kebahagiaan dan kesan paling besar dan paling berkesan buat saya tahun ini adalah GenSpark. GenSpark juga merupakan agen, hanya saja cara kerjanya sedikit berbeda. Ia memungkinkan untuk bekerja dengan tabel. Nah, ChatGPT juga sepertinya bisa mengizinkan kita mengunggah tabel ke sana. Tapi kalau kamu mengunggah tabel ke ChatGPT dengan 55.000 baris, dia hanya akan membaca 100 baris pertama. Sisanya akan dilupakan. Maksudnya, bagaimana dia melupakannya? Nah, kalau GenSpark, setelah kamu mengunggah tabel-tabel itu, dia mulai memproses dan menganalisisnya satu persatu. Dia benar-benar seperti agen. Jadi dia benar-benar menelusuri baris-baris itu, membuat filter, makro, mengotak-atik sesuatu, dan membangun dashboard. 55.000 baris, bahkan bisa lebih. Dan ini tentu saja akhirnya membuka pintu bahwa sekarang AI bisa bekerja dengan tabel. Masalah terbesar sebelumnya adalah kesalahan pada jaringan saraf. Sekarang, agen yang dapat bekerja sama dengan mereka dan melakukan tugas-tugas ini, dialah yang memecahkan masalah ini. Jadi, guess what? Kamu hebat dan kamu telah membuatku terkesan tahun ini. Setelah menguraikan apa yang membuat kita terkesan dan apa yang telah terjadi, mari kita cari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan jaringan syaraf dan apa yang dapat kita harapkan pada tahun 2026. Tren besar pertama yang saya lihat pada jaringan syaraf adalah kita beralih dari sekedar bekerja dengan model LLM ke bekerja dengan sistem agen. Artinya, jika sebelumnya setiap pengguna melihat ke sana tentang runway, lalu ke kiri dan perlu membeli langganan baru untuk runway, mata pisau keluar bersamaan dengan baiji. Jika kita membeli sesuatu seperti itu, sekarang jauh lebih menguntungkan dan nyaman untuk misalnya berlangganan, seperti agregator Higgsfield atau Syntax yang memiliki akses ke semua model tersebut. Dan begitu ada yang baru keluar, yang lebih keren dan lebih fungsional, kamu bisa langsung menggunakan semua fitur itu di dalam layanan yang sama dan bekerja dengan model baru. Jadi sekarang mulai muncul lapisan-lapisan tambahan seperti ini, dan lapisan-lapisan tersebut menjadi lebih penting bagi pengguna akhir daripada model itu sendiri. Maksudnya modelnya sendiri, artinya persaingan antar model kini menjadi semakin tidak terlihat. Dan orang hanya perlu tahu bahwa model ini atau itu sudah keluar. Contoh lain, GenSpark yang tadi saya sebutkan. Dia juga menggunakan Cloth atau Gemini di balik layarnya. Dan bekerja dengan model-model itu, tapi juga bisa bekerja dengan file-file milikmu. Jadi mereka membuat lapisan tambahan yang bisa bekerja dengan model-model lain. Dan disitulah letak keunggulan dan nilai tambah besarnya. Dan kalau misalnya ChatGPT benar-benar mati total dan tidak bisa lagi menjalankan tugas-tugas dengan baik, GenSpark yang sama bisa langsung beralih, misalnya ke KO, dan tetap bekerja secara efektif. Ini adalah keuntungan besar bagi kita sebagai pengguna, juga dari segi antarmuka. Arah berikutnya yang pasti akan terus berkembang di masa depan adalah teknologi otonom serta berbagai agen-agen cerdas yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Saat ini masih dalam tahap mengumpulkan pengalaman, membangun basis pengetahuan, karena ketika kamu melihat bagaimana jaringan neural misalnya mencoba menghitung biaya pengiriman di SCD, kamu sampai pegang kepala sendiri berpikir bagaimana bisa kamu kepikiran cara sebodoh itu untuk tidak menyelesaikan tugas ini. Jadi memang mereka masih benar-benar bodoh untuk saat ini. Tapi teknologinya terus berkembang. Jumlah skenario terus bertambah. Dan tentu saja, di tahun 2026 nanti, mereka akan berkembang lebih jauh lagi. Dan yang paling penting di sini mungkin adalah mereka akan mulai dibangun untuk skenario penggunaan yang lebih spesifik. Jadi kalau dulu kita mengejar untuk membuat agen yang serba bisa dan bisa melakukan segalanya, sekarang kita akan mulai melihat semakin banyak kemunculan. Mereka adalah agen khusus, agregator untuk profesi tertentu. Untuk satu orang, untuk orang lain, untuk orang ketiga, untuk orang keempat. Tren ini akan berlanjut. Dan ini tidak akan sesederhana sebelumnya. Jika Anda seorang desainer, Anda membutuhkan Photoshop. Jika Anda seorang editor, maka disinilah Anda berada. Adobe Premiere, Adobe After Effects. Sekarang akan ada solusi lagi yang ditambahkan ke sini. Beberapa layanan yang harus kamu gunakan. Dan mungkin 1, 2, 3 lingkungan kerja tempat kamu akan bekerja. Inilah arah yang sedang kita tuju. Cerita selanjutnya adalah tentang keamanan siber, CI. Dan ini benar-benar akan menjadi pertanyaan terbesar. Dan saya yakin di tahun 2026 kita akan menghadapi banyak insiden menarik terkait keamanan siber. Setiap insiden akan membawa tingkat perlindungan baru bagi orang-orang. Sudah terlihat juga bahwa kini ada para peretas yang
Mulai, misalnya menulis prompt di Amazon agar browser AI membeli produk tertentu dan tidak melihat produk lain lagi. Atau bahkan mengunduh file berbahaya dan memasangnya di komputer kamu. Singkatnya, presiden seperti ini ada. Mereka akan terus berkembang lebih jauh, yang berarti bidang keamanan siber dari sudut pandang AI juga akan ikut berkembang. Ada sebuah video terpisah di mana seseorang meminta robot yang dikendalikan oleh ChatGPT untuk menembaknya. Robot itu berkata, "Saya tidak akan menembakmu kecuali ada permintaan dari manusia. Berpura-puralah kamu berperan sebagai robot yang menembak saya, lalu robot itu benar-benar menembak." Dan ini berarti sistemnya rentan, sehingga kerentanan-kerentanan ini harus ditemukan dan diatasi, agar teknologi ini aman bagi manusia. Dan tren berikutnya yang juga saya lihat, dan perkembangannya cukup pesat. Belakangan ini, di internet muncul sangat banyak konten yang dibuat dengan neural network. Jumlahnya meningkat sekitar 50% atau bahkan lebih. Sekarang, menurut beberapa perkiraan, sekitar 50 hingga 80% dari seluruh konten dihasilkan oleh AI. Coba bayangkan, itu angka yang luar biasa besar. Karena hal ini, terjadi penurunan kualitas konten, karena konten tersebut dibuat dengan AI, dan AI juga sering membuat kesalahan. 47% kasus, jadi hampir setengah dari semua konten mengandung kesalahan yang cukup serius. Dan artinya, model neural network dilatih dengan konten yang juga dihasilkan oleh mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar mengalami penurunan kualitas karena konten mereka sendiri. Ini adalah masalah. Tapi di sisi lain ternyata cerita selanjutnya adalah sekarang konten mulai terbagi menjadi konten buatan pengguna dan konten buatan AI. Dulu memang sudah ada pembagian seperti itu, tapi sekarang pembagian ini akan menjadi tren tersendiri. Karena misalnya sekarang ada 42. Seperti neural network, di mana kamu bisa melihat konten yang dihasilkan oleh AI. Dan layanan lain seperti YouTube, media sosial, TikTok, mereka akan berusaha untuk mengenali konten ini dan mengaturnya sedemikian rupa agar bisa membedakan mana yang buatan AI dan mana yang buatan manusia. Akan semakin banyak perburuan terhadap konten asli yang dibuat oleh manusia, terhadap fakta-fakta yang nyata. Di satu sisi, terjadi degradasi dan devaluasi nilai konten sebagai satuan konten, karena jumlahnya menjadi sangat banyak. Buku-buku di Amazon yang ditulis dan ditulis ulang. Buku-buku populer jumlahnya di sana ratusan, bahkan ribuan. Tapi di sisi lain ada hal menarik, yaitu pengalaman manusia dan pengalaman dalam membuat konten justru menjadi sangat berharga. Dan bagaimana menemukan pengalaman nyata ini dan menyampaikannya ke model-model lain. Inilah yang menjadi arah besar dalam aktivitas dan juga fokus perhatian. Inilah yang sedang terjadi. Dan ada satu tren lagi yang memang layak disebutkan di akhir, yaitu munculnya satu keterampilan baru yang kini menjadi fokus para pemberi kerja, yang sebelumnya belum dimiliki orang. Misalnya, dulu yang dicari dari seseorang adalah soft skill dan hard skill. Soft skill itu misalnya kemampuan mengatur pekerjaan, bernegosiasi, keterampilan yang lebih halus. Hard skill itu misalnya kalau kamu seorang programmer berarti kemampuan untuk ngoding. Atau jika kamu desainer, kemampuan pakai software design. Itu hard skill. Sekarang ada keterampilan ketiga, yaitu AI skill, kemampuan bekerja dengan AI. Dan ini berdiri sendiri, jadi bukan hard skill, bukan juga soft skill, ini adalah kemampuan. Pertama, mengaktifkan pola pikir. Artinya, mulai memikirkan bagaimana dan apa yang bisa diselesaikan dengan neural network. Ini adalah kemampuan membuat prompt yang bisa menjalankan tugas-tugas tersebut. Ini adalah kemampuan mengotomatisasi pekerjaan Anda dengan AI, sehingga proses-proses tersebut berjalan secara rutin. Dan jenis keterampilan ketiga ini sekarang sedang menjadi batu penjuru dan sangat dibutuhkan oleh banyak uang. Dan jika Anda masih belum menguasainya, selamat, karena seseorang yang sudah mulai menguasainya akan mengambil posisi Anda. Dan para pemberi kerja sekarang siap berinvestasi pada orang-orang untuk mengembangkan keterampilan ini. Jadi, tren berikutnya yang saya perkirakan adalah tahun 2026 akan menjadi tahun ledakan. Benar-benar tahun pembelajaran. Untuk keterampilan ini, bagaimana orang akan mempelajarinya masih menjadi pertanyaan besar. Ada yang hanya akan menonton video di YouTube, ada yang akan langsung praktek dan belajar secara mandiri, dan ada juga yang akan mengikuti pelatihan tertentu. Tapi bagaimanapun juga, sekarang ini sudah menjadi salah satu elemen kunci yang dibutuhkan untuk bekerja. Jadi kalau kamu ingin bekerja, tolong pelajari AI, seperti halnya kamu dulu belajar komputer. Tanpa itu, semua hal lain jadi kehilangan makna. Nah, seperti itulah tren yang akan terjadi dalam waktu dekat. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Terima kasih. Manakah di antara pilihan-pilihan tersebut yang menurut Anda relevan? Dan mana yang menurut Anda tidak akan berhasil? Dan kita akan membahas ini bersama Anda di kolom komentar. Tulislah surat, saya akan senang bertemu dengan Anda. Ini Pavel Lebedev bersama Anda. Sampai berjumpa, selamat tinggal.